warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga saya dan kalian selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Baik, buat teman-temannya, jangan lupa ditonton sampai akhir, wajib banget ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe-nya, terus kemudian like, comment, and share ya. Kita akan membahas soal bagaimana perbandingan suatu sistem informasi yang lagi-lagi kita masih bingung ataupun teman-teman sudah memakainya begitu. Oke ya. Baik. Tanpa berlama-lama, izin ya. Sebelum itu yang saya hormati Bapak Robby Novianto MTI selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi ya. Dan teman-teman semua yang berbahagia. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi, izin terkenal ya. Nama saya Cynthia Devi Pradita dengan NIM 20246066011036. Ya, saya berasal dari Prodi Sistem Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Mungkin lanjut ya teman-teman ya. Di dalam kehidupan sehari-hari yang kita sudah tempuh sampai teman-teman berusia saat ini, udah ada perkembangan zaman. Jadi di era digital saat ini, aplikasi sistem informasi menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi terutama untuk mendukung komunikasi kita ya dan kolaborasi kita jarak jauh. Nah, jadi kita di sini membahas soal aplikasi yang namanya itu Zoom dan juga Google Meet. Nah, mungkin dari teman-teman sudah gak asing ya dengan aplikasi itu. Secara aplikasi itu benar-benar booming ya, lagi booming-boomingnya di era COVID-19. Jadi itu lagi booming ya. Kita semua itu wajib, benar-benar wajib memakai aplikasi di antara kedua tersebut. Dan memang layaknya kita sebagai orang yang awam ya, itu tidak memungkiri bahwasanya kita kebingungan dalam menggunakan aplikasi, apalagi yang benar-benar kita nggak tahu gitu. Nah, jadi salah satu bentuk sistem informasi yang paling sering kita digunakan itu aplikasi video conference ya. Jadi dia berbentuk video. Nah, gimana caranya kita memulai itu semua di zaman-zaman dahulu kita, sama aja flashback ya ke belakangnya. Jadi pada video saat ini saya akan membahas analisis dan review dari dua aplikasi yang pernah kita gunakan saat itu atau yang belum teman-teman gunakan, mungkin ada di sini ya. Jadi itu sangat-sangat populer dan booming. Nah, pembahasan ini mencakup adanya fitur-fiturnya, nggak memungkiri juga ada kelebihan dan kekurangannya, tampilan antarmuka atau kita sebut itu bahasa tekniknya itu UI dan UX. Nah, serta masukan dan pengembangan. Jadi masukan-masukan saran kita untuk pengembangan aplikasi di masa depan. Kemudian, mengapa sih aplikasi meeting ini bisa memengaruhi kualitas diskusi kita? Kenapa ya? Ya, karena memang kalau kita pakai aplikasi tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, itu sangat-sangatlah tidak efisien gitu. Karena zaman dulu itu kita tuh menggunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita pengen yang biasa-biasa aja, nah itu kita bahas di berikutnya. Jadi latar belakang dan masalah yang terjadi saat ini apa? Dari mulai aktivitas kita yang sekarang ini ada kerja, juga ada apa ya, rapat gitu kan ya, perkuliahan. Zaman dulu itu benar-benar semuanya serba daring gitu kan, seminar ya, diskusi kelompok. Nah, hal ini menyebabkan meningkatnya penggunaan aplikasi video conference sebagai sistem informasi pendukung komunikasi gitu. Nah, namun dengan banyaknya pilihan aplikasi yang tersedia, jadi kita ini seringkali bingung tentunya menentukan aplikasi mana nih yang paling sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Nah, oleh karena itu diperlukan analisis dan review agar pengguna dapat memahami perbedaan setiap aplikasi secara lebih objektif lagi, gitu teman-teman.
lanjut ya. Nah, kita ke pengertian ya. Pengertian dari sistem informasi itu. Nah, di awal tadi kan saya sudah menyebutkan sistem informasi itu apa sih? Mungkin teman-teman masih ada bingung ya. Nah, jadi sistem informasi itu adalah suatu sistem yang fungsinya untuk mengelola data, memproses, dan juga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, jadi ada tuh namanya alur dari mengelola data, kemudian memproses ya, data itu diproses kemudian dihasilkan. Nah, pada aplikasi video conference tersebut kayak Zoom dan Google Meet tadi itu ke dalam sistem informasi, jadi termasuk ya, karena mampu menerima input berupa suara, ya, video, ya, dan data pengguna. Kemudian diproses nih secara real time, jadi benar-benar real time kayak kita lagi video call. Nah, itulah bentuknya. Nah, menghasilkan komunikasi jarak jauh yang lebih efektif gitu. Kemudian lanjut, gimana sih gambaran umum ya dari aplikasi Zoom dan Google Meet tersebut? Nah, jadi Zoom dan Google Meet ini memiliki tujuan yang sama. Apa yo? Nah, tujuannya itu memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Jadi ibarat kata kita secara formal maupun non formal itu diskusi itu ya lewat aplikasi itu gitu. Jadi Zoom ini lebih berfokus ya pada penyediaan fitur yang lengkap dan kontrol yang detail. Jadi benar-benar kalau Zoom ini punya kontrol yang detail, punya fitur-fitur yang detail. Nah, sedangkan Google Meet sendiri lebih mengutamakan kemudahan penggunaan serta integrasi dengan layanan Google. Jadi kalau Zoom ini fiturnya lengkap, kalau Google Meet ini memang lebih sederhana dan juga dia bawaan dari Google gitu. Nah, kita lanjut nih. Penasaran gak sih sama fitur-fiturnya? Nah, saya juga menjelaskan, juga belajar ya. Jadi Zoom itu, kita ke Zoom dulu ya. Zoom itu menyediakan berbagai fitur yang mendukung interaksi dalam meeting. Nah, ada fitur recording, itu bisa untuk rekaman ketika teman-teman nanti membutuhkan, atau ketika teman-teman ketinggalan waktu pas materi atau diskusi, itu teman-teman bisa recording. Kemudian breakout room. Nah, jadi memudahkan diskusi teman-teman itu ke kelompok kecil dalam suatu meeting besar. Jadi bisa kita dari meeting yang besar dikelompokin lagi yang kecil-kecil gitu. Selain itu, fitur whiteboard atau annotation sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Dan pastinya memungkinkan kita menjelaskan materi secara visual. Itu seperti kita lagi presentasi ketika kita butuh banget namanya papan tulis yang ada di dalam Zoom itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Google Meet nih. Fitur Google Meet ini pastinya teman-teman yang sudah biasa pakai itu kayak pemula pun langsung paham gitu, karena memang di sini fiturnya lebih sederhana dibandingkan Zoom tadi. Jadi keunggulannya ini terletak pada integrasi dengan layanan Google, kayak nyambung gitu ya, sama ada kalender, ada Gmail, sehingga kita dapat langsung bergabung ke meeting tanpa proses yang rumit. Nah, ada juga fitur live caption yang menjadi nilai tambahnya karena membantu pengguna memahami percakapan secara real time-nya gitu. Jadi aksesnya ini bisa langsung dengan browser ya, tanpa harus kita mendownload aplikasi lagi. Jadi bisa langsung ke generate ya sama akun Google kita. Kemudian kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari Zoom. Kalau tadi itu kan fitur-fitur Zoom tuh bisa dibahas, sekarang kelebihan dan kekurangannya. Nah, di Zoom ini lebih unggul dari segi fitur dan fleksibilitas. Jadi fiturnya ini sangat banyak, detail, dan semua orang bisa dipakai. Entah itu ada ganti background, kalau teman-teman sekiranya nanti ruangannya berantakan, bisa tuh pakai fitur background. Kemudian aplikasi ini juga cocok digunakan untuk kegiatan formal dan besar ranahnya, kayak diskusi besar, diskusi formal bersama orang-orang besar gitu, kayak webinar gitu. Nah, kemudian Zoom ini sendiri memiliki kekurangan pasti ya. Jadi terutama pada versi gratisnya yang dibatasi, jadi cuma 40 menit saja teman-teman. Nah, itu yang lebih dari 3 orang. Jadi penggunaan internetnya pun sangat-sangat besar. Jadi ya teman-teman harus tahu juga kekurangannya, jangan cuma kelebihannya aja gitu ya. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari Google Meet itu sendiri, pastinya ya
dari fitur yang lebih sederhana itu bisa digunakan dengan mudah. Nah, tadi juga udah sempat dibahas, disinggung bahwasanya Google Meet ini nggak perlu kita download ya, nggak perlu kita instalasi, nggak perlu, karena itu sudah langsung terintegrasi dengan akun Google kita. Dan juga di sini keunggulannya memang kemudahan penggunaan dan efisiensi tadi itu, kita tidak perlu boros kuota. Kalau tadi Zoom itu memang boros kuota, bisa ya berjam-jam itu kita menghabiskan bergiga-giga. Kalau untuk Meet ini sendiri dia hemat, jadi setengahnya begitu. Dan aplikasi ini cocok ya buat meeting secara gak lama, kemudian diskusi dengan diskusi ringan saja gitu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan kita. Namun kekurangannya nih, kita nggak bisa memakai fitur yang kayak di Zoom, jadi terbatas begitu ya. Ya memang sih mempengaruhi kualitas juga. Dan Google Meet ini kurang optimal untuk kegiatan yang membutuhkan interaksi kompleks. Nggak teman-teman pengen yang kayak bener-bener detail gitu ya, ada backgroundnya dan lain sebagainya, yaitu kita memang memakai Zoom. Tetapi ketika kita pengen yang sederhana aja tanpa perlu bertele-tele menggunakan fitur, ya kita menggunakan Google Meet. Nah, kemudian jika dianalisis dari UI dan UX-nya gimana nih? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak? UI UX-nya itu sebuah tampilan ya. Syarat tampilan itu bagaimana jika kita pakai gitu kan? Apakah sudah benar-benar kita langsung bisa langsung memahami? Nah, ini. Jadi dari sisi UI dan UX, Zoom ini menawarkan kontrol yang lengkap, tetapi membutuhkan waktu untuk dipelajari. Jadi tampilannya itu detail, banyak, itu ya, banyak, lengkap, kompleks ya. Tetapi kita juga sebagai pemula dan orang awam pun butuh namanya adaptasi, gitu kan teman-teman? Jadi kita nggak langsung instan gitu. Secara mie instan pun nggak dibikinnya secara langsung gitu. Jadi benar-benar butuh proses. Nah, untuk Google Meet sendiri memiliki tampilan yang lebih sederhana. Jadi walaupun dia lebih sederhana, tetapi kita sebagai orang awam memang langsung bisa memahami, karena tombol ini, tombol ini, tombol ini, dan lain sebagainya itu kita langsung paham tanpa perlu rumit-rumit kita memikirkan ini apa fungsinya, ini apa fungsinya, gitu gak sih teman-teman? Jadi kayak Zoom ini kenapa sih kok jadi apa ya, banyak fiturnya, ini apa, ini fungsinya untuk apa? Kita harus tutor sendiri kan, belajar sendiri, tutor ataupun kita otodidak. Nah, ketika untuk Zoom, ketika untuk Meet ini, jadi dia lebih sederhana bagi kita pengguna baru. Terus meskipun fitur yang digunakan memang gak sebanyak dari si Zoom tadi. Kemudian lanjut ya, dari masukan dan pengembangan. Nah, ini yang saran dari kami ya. Jadi saran dari saya untuk Zoom-nya sendiri ini, aplikasi Zoom ini ke depan bisa meningkatkan kenyamanan pengguna dengan menyediakan mode antarmuka yang lebih sederhana gitu kan. Jadi antarmukanya ini sederhana, jadi nggak cuma bertele-tele, tapi kita itu tahu itu gunanya buat apa dan kita langsung paham. Kemudian optimasi untuk perangkat spesifik rendah. Nah, bagi teman-teman ketika punya perangkat yang speknya nggak begitu menjangkau, itu pasti kan bakal susah ya. Nah, itu juga mungkin bisa lebih diperbaiki di bagian spesifikasinya gitu kan. Kemudian sarannya untuk Google Meet itu gimana? Nah, jadi Google Meet ini dapat meningkatkan daya saingnya dengan menambah fitur interaktif. Nah, jadi tambahan fitur lah gitu. Jadi kita bisa punya daya saing dengan aplikasi Zoom itu. Cuman dari segi interaktif ini nggak menghilangkan dari kesederhanaan aplikasi dari Google Meet gitu teman-teman. Jadi juga memperluas akses recording, terus meningkatkan kontrol hostnya gitu. Jadi kita benar-benar ya sama-sama biar sebanding gitu kan ya. Nah, kemudian untuk kesimpulan terakhir ya teman-teman. Iya terakhir. Jadi kesimpulannya sendiri itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
Zoom dan Google Meet ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya apa bukan? Ya dong. Nah, Zoom ini cocok untuk kegiatan formal, besar ranahnya, dan pembelajaran daring ini juga membutuhkan fitur yang lengkap. Nah, ketika kita daring webinar nggak formal, itu kita bisa menggunakan Google Meet, hanya sekedar diskusi kelompok, hanya sekedar rapat sebentar gitu kan. Nah, itu kita bisa secara cepat pakai namanya Google Meet. Kemudian oleh karena itu, pemilihan aplikasi sistem informasi ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dari kita masing-masing. Dari efisiensi, dari kebutuhan, kita harus tahu batasnya, kita harus tahu ini ukurannya. Jadi ketika itu kita, oh iya pakai Zoom, oh iya pakai Google Meet gitu. Nah, mungkin itu saja ya penutup dari saya. Ini dari teman-temannya sudah terbayang ya untuk aplikasi yang akan digunakan nantinya. Nah, mungkin itu saja penutup dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan menjadi bahan referensi buat teman-teman nantinya gitu. Dan apa yang saya jelaskan juga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Salam buat teman-teman semua. Jangan lupa nantikan video selanjutnya dari saya, Kim Chimun Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.